Selamat pagi, selamat jumpa di dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Terima kasih Tuhan telah pertemukan kita di pagi hari yang diberkati. Mari kita awali pagi ini dengan doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Tuhan berkati kami lagi di pagi yang baru. Sebelum kami awali hari ini, kami mau berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan berkati kami sekalian. Seberapa banyak yang mengikuti doa pagi ini, kemurahan Tuhan menjadi nyata dan berkat bagi kami sekalian. Kami alaskan doa ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya akan bacakan satu ayat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Ayat 13 katakan bahwa sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan, pengakuan iman Kristen gereja kita ini bukanlah Yesus hanya sebagai juru selamat saja, tetapi Yesus itu adalah Tuhan. Kisah 8 ayat 16, 1 Korintus 12 ayat 3, saudara. Karena Yesus Kristus disebut juru selamat, itu dicatat dalam Alkitab sebanyak 16 kali. Sedangkan Yesus Kristus disebut Tuhan dicatat lebih dari 450 kali, saudara. Allah berhak berbuat sesuai dengan kehendaknya, baik secara individu maupun sebagai bangsa, yaitu mereka yang percaya atas nama Tuhan. Allah berhak menolak Israel jikalau mereka tidak taat, dan Allah juga berhak menunjukkan belas kasihan kepada yang bukan Israel dengan menawarkan keselamatan kepada mereka jika mereka percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, ternyata bangsa Israel menolak Yesus itu adalah Tuhan, tetapi tidak semuanya, hanya sebagian. Dan ini kita bisa melihat dalam Roma 10 ayat 13, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi ada sambungannya ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Saudara-saudara, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Orang tidak percaya karena orang tidak mengenal. Orang tidak mengenal karena orang tidak mendengar berita tentang keselamatan. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul
dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, saudara. Dan dalam Roma pasal 10 ayat 13 ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang tidak mau, enggan menerima Yesus Kristus. Dan itu sebabnya karena mereka menolak Yesus, maka Injil itu dikabarkan kepada bangsa-bangsa lain. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 14, umat Israel menolak mentah-mentah kabar baik bahwa di dalam kasih karunia Yesus itu mereka dapat memperoleh keselamatan. Maka kabar baik harus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama Yesus. Itu dalam Kisah 15 ayat 14, saudara-saudara. Bahkan Nabi Yesaya katakan, tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa-bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Karena pelanggaran Israel, yaitu penolakan mereka dan penyaliban Kristus, telah mengakibatkan keselamatan itu sampai kepada seluruh bangsa di dunia. Yesaya 49 ayat 5 dan 6. Dan itu sebabnya Roma 11 ayat 17 katakan, cabang-cabang zaitun liar itu kemudian dicangkokkan ke tunas zaitun yang sejati. Mereka yang menolak Yesus, mereka itu adalah cabang-cabang yang dipotong, kemudian dicangkokkanlah cabang-cabang liar. Cabang-cabang dari zaitun liar dicangkokkan kepada zaitun yang sejati. Cabang-cabang zaitun liar itu adalah saudara-saudara dan saya, mereka yang bukan Israel, saudara. Dan kita lihat Nabi Yeremia katakan, oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu kini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku. Untuk apa? Untuk menawarkan keselamatanmu, saudara-saudara. Yeremia 7 ayat 13 dan 25. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius pasal 23, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau, saudara. Dan ini bukan seluruh umat Israel, sebagian umat Israel, tapi sebagian umat Israel mereka terima Yesus sebagai Tuhan, saudara-saudara. Dan kita lihat akhirnya bangsa Israel itu diselamatkan. Kapan, saudara-saudara, bangsa Israel diselamatkan? Ini akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam Roma 11 ayat 25 sampai 29. Dan ini terjadi dengan perjanjian mengenai pemulihan Israel melalui penerimaan mereka akan Mesias yang akan terjadi pada akhir kesengsaraan besar, sebelum
Kristus datang kembali. Itu saudara dapat baca dalam Yesaya 11 ayat 10 sampai 16, Roma 11 ayat 26, dan Wahyu 12 ayat yang ke-6. Saudara, itu penawaran keselamatan kepada bangsa-bangsa Israel yang tidak taat, mereka yang menolak Yesus. Matius pasal 7 ayat yang ke-21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau tadi ditujukan kepada orang Israel, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tetapi ini disebutkan kepada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah melayani Tuhan, saudara-saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, dalam ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara, berbeda dengan dalam Roma pasal yang ke-10 tadi. Barang siapa yang menyebut, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi dalam Matius pasal 7 ayat 12, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, nah ayat yang ke-22 dikatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bahkan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, ini adalah yang aktivis gereja, mereka yang suka berdoa, hamba Tuhan yang membuat banyak mujizat dengan nama Tuhan, dengan hamba-hamba Tuhan yang berbuat, yang mengusir setan demi nama Tuhan, saudara-saudara. Tetapi Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ke 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya, saudara. Jadi karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Keselamatan bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita mengerjakan sesuatu yang baik, tetapi itu hasil karunia Allah. Haleluya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagaimana? Menjaga kekudusan, menentang dosa, membenci dosa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Kita diselamatkan bukan karena kita sudah berjasa mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan, tetapi itu tidak menyelamatkan kita. Kita selamat karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang datang kepada kami. Dan biar hati kami tetap percaya, hati kami tetap mengaku Yesus adalah Tuhan.
Yesus adalah juru selamat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pendengar supaya iman kami tetap ada di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat umat Tuhan, mereka yang dalam keadaan lemah, Tuhan berikan dia kekuatan. Mereka yang sakit, Tuhan berikan dia kesembuhan apapun penyakitnya. Baik yang dirawat di rumah sakit, mereka yang terbaring lemah di rumah, datang dengan kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga, keluarga, suami istri, anak-anak sekolah. Berkati hamba-hamba Tuhan, mereka yang melayani Tuhan di tempat perintisan. Tuhan berkati. Kami akhiri ibadah pagi ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.